Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Roy Nahda dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait sanitasi, higien, dan keselamatan kerja. Adapun materi pertama yang akan saya bawakan yaitu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Pemahaman dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian umum. Pengertian umum dari keselamatan kerja adalah daya upaya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja, hasil karya, dan budayanya. Dasar hukum keselamatan dan kesehatan kerja yaitu menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu berisi tentang pokok-pokok syarat-syarat keselamatan kerja, kewajiban dan hak tenaga kerja, kewajiban manajemen. Syarat dari keselamatan kerja itu sendiri yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan, bahaya peledakan, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran, memberikan pertolongan pada kecelakaan, alat-alat perlindungan diri pada pekerja, kesempatan atau jalan menyelamatkan diri waktu terjadi kebakaran atau kejadian-kejadian berbahaya lainnya. Kewajiban dan hak tenaga kerja yaitu memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pengawas, memakai APD atau alat pelindung diri, memenuhi dan mentaati semua syarat keselamatan kerja, meminta kepada manajemen agar dilaksanakan semua syarat keselamatan kerja, menyatakan keberatan kerja pada situasi pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindung yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditentukan lain. Adapun kecelakaan itu dapat terjadi karena ada sebab musababnya, yaitu karena kerja atau perbuatan dan keadaan atau kondisi tidak aman. Kerja atau perbuatan dan keadaan atau kondisi tidak aman itu ditimbulkan oleh kesalahan manusia itu sendiri, atau dapat dikatakan dalam hal ini oleh tenaga kerja atau manajemen. Adapun terjadinya kecelakaan itu dikarenakan dapat terjadi setiap saat, dapat terjadi di mana saja, dapat menimpa siapa saja, sehingga dapat mengakibatkan permasalahan yang serius. Selanjutnya yaitu materi sanitasi dan higien, yaitu cara produksi pangan siap saji yang baik, yaitu dengan memperhatikan peralatan dan sanitasi peralatan. Jika hal itu tidak kita perhatikan, maka akan terjadi kontaminasi silang, hal yang menyebabkan yaitu mikroba. Hal ini terjadi karena menggunakan peralatan untuk berbagai jenis pangan dan setelah digunakan tidak membersihkan dan mensanitasinya. Akibatnya, cairan dari pangan yang satu menetes pada pangan yang lain. Cara agar
tidak terjadi kontaminasi silang, yaitu simpan daging mentah dan telur pada rak paling bawah, sayuran pada rak di tengah, makanan matang pada rak paling atas. Dan semua peralatan yang kontak dengan makanan harus disanitasi. Tidak menggunakan peralatan yang sama untuk bahan mentah dan makanan matang. Peralatan serbaguna harus terbuat dari bahan yang aman, tahan atau terhadap korosi, tidak menyerap air, dan dengan mudah dapat dibersihkan serta tahan lama. Peralatan sekali pakai harus terbuat dari bahan yang aman, bersih, dan disanitasi. Peralatan tidak boleh menyebabkan perubahan bau, warna, dan rasa pada makanan. Kayu dapat digunakan sebagai peralatan sekali pakai, misalnya chopstick, pengaduk, atau sendok es krim. Penggunaan kayu sebagai permukaan yang kontak dengan makanan untuk keperluan lain tidak diperkenankan. Kedua, plastik yang aman atau karet yang aman yang tahan pada kondisi normal dapat digunakan untuk mengeruk atau membersihkan sisa makanan. Peralatan yang didesain untuk sekali pakai tidak diperkenakan untuk dipakai berulang. Permukaan yang kontak dengan makanan tidak boleh menggunakan kayu karena mengkontaminasi mikroba. Dapat terjadinya kontaminasi mikroba. Besi dapat terjadi korosi seperti baja dan logam yang digalvanisasi. Adapun desain peralatan yaitu harus mudah dibersihkan, tidak ada retak atau pecah. Peralatan yang operasinya menggunakan oli atau pelumas harus dijaga jangan sampai terjadi kebocoran. Hanya oli dan pelumas yang aman yang dapat digunakan untuk peralatan pengolahan makanan. Perpipaan untuk mengalirkan minuman atau ingredient minuman yang kontak dengan es harus terbuat dari bahan yang aman. Pipa drainase tidak boleh dilewatkan ke dalam mesin pembuat es. Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu makanan yang dicelupkan harus menggunakan dari bahan metal dengan skala angka dan akurat. Permukaan yang tidak kontak dengan makanan harus didesain agar mudah dibersihkan, mudah dipelihara, dan kondisi saniter. Setelah terjadi, semua alat-alat itu harus kita perhatikan kebersihan dan sanitasinya, yaitu untuk menghindari serangga dan hama, serta melindungi dari kontaminasi terhadap makanan dan peralatan. Fasilitas harus dibersihkan dengan peralatan yang memadai. Selanjutnya, perhatikan sanitasi peralatan, yaitu peralatan yang digunakan harus bersih dan telah disanitasi. Jika dicurigai telah terjadi kontaminasi, maka perlu dibersihkan dan disanitasi sebelum digunakan. Penanganannya yaitu menyimpan dengan benar peralatan yang bersih dan telah disanitasi harus disimpan pada tempat yang bersih dan ditangani dengan baik untuk mencegah kontaminasi pada permukaan yang kontak dengan makanan. Adapun jadwal pembersihan dan sanitasi harus dengan jelas dituliskan apa yang harus dibersihkan, siapa yang harus membersihkan, kapan pembersihan dilakukan, bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan. Pencucian dan sanitasi menggunakan tiga bak cuci, yaitu bak 1 menggunakan deterjen dengan air hangat, bak 2 menggunakan air hangat dan lapisan sabun harus tercuci bersih. Yang terakhir yaitu mencelupkan pada air hangat. Prosedur sanitasi yaitu sanitasi dapat dilakukan dengan bahan kimia, air panas, atau sinar UV. Penggunaan sanitasi pada pencucian, gunakan kertas indikator untuk mengontrol pemakaian konsentrasi saniter yang tepat. Klorin 500-100 ppm, iodin 12,5 sampai 25 ppm, quaternary amonium 200-220 ppm, air panas dengan suhu 77 derajat Celcius. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.